Baik, jam 12 lebih 1 menit. 12 lebih 1 menit. Kita mulai saja. Saya selalu belajar gitu, menghargai orang yang sudah duluan masuk. Jangan, kita tunggu sebentar ya, 5 menit lagi ya, 10 menit lagi ya. Nah, lama-lama tidak pernah kita disiplin waktu. Kenapa? Biasa, nanti ditunggu kok kita gitu ya. Jadilah lama-lama terlambat terus. Jadi kita tetap mulai. Baik, kita mulai dan tolong yang lain semua di mute ya. 8, satu lagi masuk. Ibu Sinta, selamat bergabung. Nah, yang lain nanti bergabung juga di Facebook ya, yang bergabung di Facebook. Selamat siang semuanya. Ini acara cermat atau pencerahan hikmat. Setiap hari Sabtu pukul 12 sampai pukul 13. Mau sambil makan, boleh. Mau sambil minum, silahkan. Bebas ya. Saya sengaja ambil waktu jam 12 itu adalah menggunakan makan siang. Jadi yang lain ya sopan dong, masa sambil makan sambil ini bebas ya. Tapi yang penting pakai telinganya untuk mendengarkan. Itu yang paling penting ya. Daripada ngapa-ngapain tapi ngelamun, pikiran kemana-mana. Tadi Pak Idus ngomong apa sih? Tahu saya ya. Oke, yang penting bisa konsentrasi. Sambil makan, sambil minum silakan. Siang ini saya akan membahas topik tentang gagal. Ya, gagal atau kegagalan. Dalam bahasa Inggris fail. Ya. Saya mau sampaikan pengantar sebelum saya masuk kepada materi yang akan saya bahas, sebab dan solusi. Pengantar saya seperti ini. Setuju nggak dengan saya? Jangankan mengalami yang namanya kegagalan. Dengar kata gagal saja, baca kata gagal saja, itu sudah menakutkan itu. Apalagi mengalaminya. Jadi saya bisa simpulkan, banyak orang yang tidak suka sama yang namanya gagal. Banyak orang yang bahkan trauma dengan yang namanya gagal, karena dia pernah gagal, bukan cuma sekali tapi beberapa kali. Pokoknya dengan namanya kegagalan, gitu ya. Nah, dan akibatnya apa? Orang tidak mau belajar tentang kegagalan, tidak mau belajar dari kegagalan. Suatu ketika saya mengikuti sebuah acara di mana pembicaranya adalah Wimar Witular. Nah, mungkin ada yang ingat nama Wimar Witular. Dulu dia pernah bawa acara televisi, acaranya Perspektif. Wow, terkenal lah. Wimar Witular kribo, badan agak gemuk. Rasanya sih banyak orang tahu lah, banyak kenal. Ada saudaranya, ada Erna Witular. Satu lagi sempat jadi menteri, ya saudaranya Witular. Depannya saya lupa. Nah, Pak Wimar Witular ini dengan acara Perspektif dia sangat terkenal seluruh Indonesia. Dan dia bicara begini. Sebagai pembicara waktu itu ya, di sebuah hotel, dia bilang, di Amerika ada sebuah perpustakaan dan dari sekian banyak buku, siapa yang minjam buku apa itu semua ada rekornya, ada catatannya. Nah, di antara buku yang paling banyak dipinjam dan dibaca adalah buku-buku yang ada kaitan dengan kesuksesan, keberhasilan. Itu buku yang banyak dipinjam, banyak dibaca. Di perpustakaan itu selain buku-buku yang berkaitan tentang keberhasilan atau kesuksesan, ada juga buku-buku, walaupun tidak banyak, tapi ada yang berkaitan dengan kegagalan. Dan data, tidak satu pun orang yang minjam dan baca buku tentang kegagalan. Nah, itu kata dia. Kesimpulannya apa? Oh, orang suka dengan keberhasilan, suka dengan kesuksesan. Seminar mahal pun orang mau ikut, sebab
ada yang dituju apa? Sukses, berhasil, apalagi ada embel-embel kaya, itu pasti diikuti. Tapi buku tentang kegagalan, seminar tentang kegagalan, nggak ada yang mau ikut. Ngapain kita belajar tentang gagal? Kita mau belajar tentang berhasil, tentang sukses. Nah, ini fakta. Ini fakta. Dan Wimar melanjutkan kata-katanya begini. Saya banyak mengalami kegagalan dalam usaha, dalam bisnis. Saya banyak mengalami kegagalan. Dan karena itu, saya tertarik untuk bikin seminar, bukan seminar tentang keberhasilan, tapi seminar tentang kegagalan. Ya. Sebab apa? Nah, mohon ada yang belum di-mute, minta bantuannya, tolong di-mute ya, supaya suara nggak masuk. Sebentar. Ibu Katrina, kain nama. Ibu Katrina, kemudian ya, tolong di mute ya Bu ya. Terima kasih. Belum, Pak Linam Leong juga tolong di mute supaya suaranya nggak masuk. Terima kasih. Sampai mana saya tadi ya? Oke, dia bilang saya tertarik untuk bikin seminar, bukan temanya tentang keberhasilan atau kesuksesan, tapi tentang kegagalan. Kenapa? Sebab kalau orang mau belajar tentang kegagalan, maka dia akan belajar supaya menghindari hal-hal yang pernah dilakukan oleh orang gagal, supaya dia tidak lagi gagal. Nah itu. Orang belajar sukses, tapi dia nggak tahu ada banyak hal yang bisa bikin orang gagal. Dan dia kesampingkan itu, belajarnya sukses. Pak Wimar menekankan, kita perlu tahu penyebab kita gagal. Dari tahu, maka kita akan memperbaikinya supaya kita tidak gagal lagi. Di situ saya setuju dengan beliau. Ya. Dan kemudian terjadilah sebuah peristiwa sejarah mencatat seorang Malaysia namanya Billy P.S. Lim menulis sebuah buku Dare to Fail, berani gagal. Waduh, sampai hari ini rasanya saya belum menemukan lagi ada buku-buku yang seperti itu, yang temanya tentang kegagalan, bahkan judulnya berani gagal. Itu ya. Buku ini tidak hanya bestseller di Malaysia, tapi di Indonesia, saya lupa tahunnya tahun berapa, 80, 90-an lah kurang lebih ya. Buku itu mulai muncul, diterjemahkan di Indonesia dan laku keras. Gitu. Di situ orang mulai terbuka mindsetnya, pola pikirnya. Oh, kita tidak hanya harus belajar sukses, berhasil. Tapi kita juga harus belajar tentang kegagalan. Lebih tepatnya, belajar dari kegagalan. Dengan begitu, jangan pernah takut gagal. Ada nasihat orang, Anda mau supaya tidak pernah gagal? Gampang, jangan pernah memulai. Titik. Betul, jangan pernah mulai. Apa yang gagal? Tapi jangan pernah mimpi untuk berhasil kalau tidak pernah memulai. Ya, jadi gagal itu biasa. Ayo, saya tanya, siapa di dunia ini orang yang disebut dengan sukses, kaya raya, konglomerat yang tidak pernah gagal? Contoh klasik, Colonel Sanders dengan KFC, ya, Kentucky Fried Chicken. Berapa kali dia menawarkan resep ayam goreng? Sampai ke 1000 kali lebih, 1006 baru berhasil. Kalau dia 2 kali gagal langsung menyerah, 10 kali gagal langsung menyerah, 100 kali gagal menyerah, 500 kali gagal menyerah, 1000 kali menyerah, nggak akan ada ke 1006, nggak ada Kentucky Fried Chicken seperti yang kita tahu di seluruh dunia ada Kentucky Fried Chicken. Karena tidak pernah takut pada kegagalan. Orang sukses
10 kali gagal, 11 kali bangkit. Orang kaya 10 kali gagal, 11 kali bangkit. Itu baru berhasil mengatasi kegagalan. Dan kenapa kita harus berani gagal? Karena banyak hal yang kita bisa petik hikmahnya dari kegagalan yang pernah kita alami. Ya, nah, dan kegagalan tidak selamanya buruk. Walau tidak mengenakan, betul, tapi kegagalan itu tidak selamanya buruk. Nah, saya kasih dulu satu contoh nyata sebelum saya masuk kepada pembahasan tentang apa sebabnya gagal dan bagaimana solusinya. Satu ketika seorang beli tiket pesawat, kemudian berangkat ke bandara, karena satu lain hal dia sampai ke sana terlambat. Saya pernah ngalamin itu. Ya, hangus. Dia bilang, tolong dong, saya ada penting ini, tolong, hanya berapa menit, ya. Petugas mengatakan, tidak, sudah tutup. Dengan kecewa, dengan marah pada dirinya, kenapa bisa terlambat, marah pada penyebab tadi kenapa bisa terlambat, macet kah, marah pada petugas yang masa nggak bisa kasih toleransi sedikit pun, pokoknya kecewa, marah, kecewa. Pesawat berangkat, dia tinggal. Gagal berangkat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pesawat jatuh. Seluruh penumpang meninggal. Dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia bilang apa? Tuhan, terima kasih. Tadinya apa yang terjadi? Kecewa, marah, kecewa, marah, kecewa. Kalau sudah gitu, Tuhan pun disalah-salahkan. Tuhan kenapa nggak bisa nolong? Tuhan kenapa nggak mau nolong? Tuhan, di manakah engkau ketika aku membutuhkan pertolonganmu? Setelah tahu pesawat jatuh, dia menangis sejadi-jadinya. Dia bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau tadi saya tidak gagal berangkat, tidak gagal terbang, dan saya ada di pesawat itu, maka nama saya adalah tertulis nanti di koran, dibaca di TV, salah satu korban yang meninggal. Gagal tidak selamanya buruk. Oke, baik. Saya akan masuk kepada penyebab kegagalan. Apa yang menyebabkan gagal? Pertama, persiapan kurang. Persiapan kurang. Jadi kalau persiapan kurang, ingatlah kata-kata ini. Orang yang gagal dalam mempersiapkan, maka sama artinya dia sedang mempersiapkan kegagalan. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang gagal dalam melakukan persiapan, maka sesungguhnya dia sedang mempersiapkan sebuah kegagalan. Nah, jadi perlu persiapan. Ya. Saya kalau untuk topik yang saya bahas pada hari Sabtu setiap jam 12 sampai jam 1 seperti hari ini, kan topik sudah saya tentukan minggu lalu sudah saya tentukan gitu ya. Nah, sebelum pada hari-harinya seperti hari ini, saya berhari-hari sebelumnya udah bersiap-siap. Saya bicara cuma 30 menit, tapi saya udah pikirkan apa yang saya mau bicarakan dan sebagainya, udah siapkan. Jujur saja. Tanpa persiapan pun saya sanggup. Saya sudah buktikan. 2002 saya terima rekor muri, saya talk show di radio. 1 minggu 7 kali. Topik berbeda-beda. Di radio yang berbeda-beda. Setiap saya mau talk show, ya udah. Di jalan, di mobil, saya mau bicara apa ya, bahas apa ya. Oh, bahas ini. Udah. Masuk studio, langsung. Itu udah terbukti. Sekarang disuruh ngulang, udah angkat tangan saya. Tapi jangan tiru yang begitu-begitu ya. Dulu saya lakukan itu ya luar biasa lah. Karena kalau saya bikin persiapan juga tiap minggu 7 topik, bisa lebih cepat botak kepala saya.
Tapi karena ya pertolongan Tuhan, saya bisa lakukan itu tanpa persiapan sama sekali. Tapi saya nggak menganjurkan gitu. Dan buktinya untuk cermat setiap Sabtu, saya punya persiapan. Saya punya persiapan. Bicara 30 menit cuma. Tapi saya nggak mau asal bicara. Makanya orang bisa gagal. Dan kemungkinan besar gagal kalau persiapan dia asal-asalan. Apalagi kalau tanpa persiapan sama sekali. Udahlah. Itu mempersiapkan kegagalan itu namanya. Ya, jadi tidak heran. Ada kegagalan setelah dicek. Oh ya pantas gagal. Oh, persiapannya begini. Tampil di panggung. Mau jadi pembicara. Mau jadi main band. Mau menari. Mau pertunjukan apa. Tapi persiapannya amburadul. Gagal. Oke. Penyebab pertama kegagalan adalah karena persiapan yang tidak baik. Persiapan yang kurang. Apalagi persiapan yang tidak ada sama sekali. Jangan pernah lakukan itu. Melakukan apapun, persiapan itu sangat penting. Perencanaan itu sangat penting. Bisa diubah kata-katanya. Gagal dalam melakukan perencanaan sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Ngeri kan? Kegagalan direncanakan. Masa? Iya, itu yang kamu lakukan. Lewat apa? Lewat kamu nggak punya persiapan dan perencanaan yang baik. Oke, ini yang pertama. Persiapan yang kurang pasti akan berakibat pada kegagalan. Yang kedua, apa penyebab kegagalan? Karena keinginan, karena impian, karena target terlalu tinggi. Saya waktu SMA, olahraga di sekolah, ada atletik, ada hoki. Saya nggak bisa main basket. Ya. Saya nggak bisa dan nggak suka juga. Sepak bola ya, tapi karena di sekolah nggak ada sepak bola, lapangan juga nggak ada, ya. Jadi hanya dua, atletik, basket, dan hoki waktu saya SMA. Dan saya milih atletik dan hoki, ya. Nah, lari 100 meter itu tanpa sepatu atlet gitu ya, ya namanya nggak sekolah lah. Rekor terbaik saya adalah 100 meter itu 13,1 detik. 13,1 detik. Kalau saya mau bertanding dan kemudian saya mematok, saya akan tempuh 100 meter dengan 10 detik. Aduh, itu juara dunia itu. Ya sampai kapanpun saya pasti gagal. Boro-boro 10 detik. 13 detik saja mungkin saya nggak bisa. 1 detik itu penting sekali. 13,1 itulah yang terbaik yang saya pernah tempuh. Nah, kalau saya berani bikin 10 detik, ya siap-siap aja. Kapan saja, di mana saja saya pasti ketemu dengan kata apa? Gagal. Jadi kita menentukan keinginan kita, pencapaian kita, target kita. Jangan terlalu tinggi. Ya, muluk-muluk. Aku ingin ini, aku ingin itu. Aduh, film kartun itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini itu banyak sekali. Jangan. Penyebab kegagalan karena kita punya keinginan, punya target yang terlalu tinggi. Sudah 2 ya? Yang pertama tadi apa? Persiapannya kurang. Yang kedua, terlalu tinggi pencapaian yang ditentukan. Ya gagal. Yang ketiga, nggak mau belajar dari orang lain. Dan belajar pun milih-milih. Saya hanya mau belajar dari orang sukses. Ngapain belajar dari orang gagal? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau kasih saran. Belajar bisa dari siapa saja, bisa di mana saja, bisa kapan saja. 3 hal itu ingat. Belajar bisa dari siapa saja, jadi jangan ditentukan. Orang sukses saya mau belajar, orang pintar saya mau belajar, orang bodoh ngapain saya belajar dari orang bodoh, orang gagal ngapain saya belajar dari orang gagal. Dari siapa saja pun kita bisa mendapatkan pelajaran penting.
Ya, dari anak kecil bisa belajar? Bisa. Maaf, dari kucing kita bisa belajar? Bisa. Lihat perilakunya kucing, kita bisa pelajari hal-hal baik dari kucing. Dari anjing bisa kita belajar? Bisa. Maaf, dari pohon bisa kita belajar? Bisa. Ya, jadi belajar bisa dari siapa saja, bisa di mana saja, pasang mata, pasang telinga, lagi di mall, kita lihat ini, lihat itu, kita bisa belajar sesuatu. Belajar bisa kapan saja, mau pagi, mau siang, mau malam, lagi ini, lagi itu, kapan aja, itu tempat kita belajar. Ya, mulut kita ini mau bertanya, ini bagaimana ya? Itu bagaimana? Jangan diem aja. Ya, belajar. Kalau kita mau belajar terus, mau belajar terus, mau belajar terus, gagal, belajar lagi, gagal, belajar lagi, pelajari kegagalannya. Di mana penyebab kegagalannya? Oh, ini ya. Oh, berarti saya tidak boleh lagi begini, harus begitu dan sebagainya. Belajar, belajar, dan belajar. Kalau orang tidak mau lakukan yang ketiga ini, gagal. Ya, belajar, belajar, dan belajar. Bertanya, bertanya, dan bertanya. Baca buku, ikut pencerahan, ikut seminar, macam-macam. Mau belajar, mau bertanya. Nah, karena itu nanti setelah saya selesai bicara, ada ruang untuk tanya jawab. Silakan. Sebentar lagi saya akhiri karena saya 30 menit saya sampaikan, setelah itu tanya jawab. Ya. Sudah ada 3 yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama apa? Sebab kegagalan, target terlalu tinggi. Yang kedua apa? Silakan. Ada yang tidak mau belajar, Pak. Yang ketiga itu tidak mau belajar. Apalagi tadi ada 3 yang saya sampaikan. Persiapan kurang. Nomor 1 adalah persiapan kurang, baru target terlalu tinggi, dan yang ketiga tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Keempat, udah. Kalau mau diurut 10 pun ada, ya. Ditambah lagi, Pak, siapa bilang 10, 12, silakan dicari lagi, ya. Saya hanya kasih yang 4 saja. 4 ini kita bisa pelajari, oh iya, dan kita bisa perbaiki, maka kita akan terhindar dari kegagalan. Oke, apa yang keempat penyebab kegagalan? Yaitu mengabaikan peranan Tuhan. Ya, Tuhan, apa Tuhan? Ini soal kimia, Tuhan tahu apa soal kimia? Ini soal perhitungan, Tuhan tahu apa tentang perhitungan? Ini tentang sepak bola, jadi saya pelatih, ya bagaimana melatih itu yang penting, apa dengan Tuhan? Kalau mau terhindar dari kegagalan, belajar sudah, berlatih sudah, persiapan sudah, target pun sudah oke. Satu lagi pesan saya, ingat Tuhan, libatkan Tuhan. Bilang begini, Tuhan, saya sudah lakukan apa yang saya bisa, dan saya juga sudah lakukan apa yang maksimal yang saya bisa. Saya tidak lakukan persiapan asal-asalan. Persiapan sudah begitu rupa, targetnya pun sudah begitu rupa. Saya sudah berusaha belajar sana, belajar sini, tanya sana, tanya sini, supaya semua yang saya siapkan itu betul-betul bagus, baik, dan benar. Tapi Tuhan, ada Engkau, ada Tuhan. Aku berdoa, berkati apa yang ku kerjakan ini Tuhan. Ya, jangan apa Tuhan. Ke gereja, ke masjid, ke wihara baru kita bicara Tuhan. Ke kelenteng baru bicara Tuhan. Pekerjaan, bisnis, usaha,
Nggak ada Tuhan-Tuhan. Nah, itu penyebab kegagalan. Nanti dia udah nangis-nangis. Gimana salah saya? Nah, itu saya langsung bilang yang keempat. Kamu nggak melibatkan Tuhan. Tidak hanya kamu tidak melibatkan Tuhan, kamu meremehkan Tuhan. Udah, Tuhan, soal ini Tuhan jauh-jauh dulu ya. Nah, nanti waktu saya mau ibadah baru saya dekat sama Tuhan. Tapi untuk yang begini, nah, ini urusan saya ya Tuhan ya, bukan urusan Tuhan. Itu pasti gagal. Pasti gagal. Bahkan kalau ada yang bilang, buktinya dia berhasil. Keberhasilan itu akan membawa kegagalan dalam hidupnya nanti. Berhasil usahanya, gagal rumah tangganya, gagal anak-anaknya, macam-macam. Jadi hati-hati, keberhasilan di luar Tuhan itu bahaya. Tapi kalau berhasilan bersama dengan Tuhan itu bahagia. Ya, oke. Jadi ada 4 yang sudah saya sampaikan. Persiapan yang buruk itu akan buat gagal. Kemudian target yang terlalu tinggi itu akan buat gagal. Tidak mau belajar, tidak mau bertanya juga gagal. Keempat, tidak mau melibatkan Tuhan, gagal. Oke, bagaimana solusi supaya kita tidak lagi menemui kegagalan? Ya, pertama, pelajari kembali apa penyebab kegagalan kita. Banyak kita bisa tahu. Oh iya, gara-gara ini nih saya gagal. Perbaiki. Oh, gara-gara ini nih saya gagal. Oh, perbaiki. Ya. Itu namanya evaluasi. Ya, kita evaluasi. Di mana penyebab kegagalan saya itu? Cari tahu dan kemudian oke, saya perbaiki. Lakukan lagi. Masih gagal? Cari tahu lagi. Di mana sebabnya? Perbaiki. Begitu terus. Ada manajemen istilah PDCA. Plan, do, check, action. Selalu begitu. Plan, do, check, action. Terus saja begitu. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi dicek, dan kemudian perbaiki. Action. Selalu seperti itu. Ya. Oke, itu yang pertama. Belajar dari kegagalan. Ya. Kita pelajari, kerjakan. Pelajari, kerjakan. Kemudian kita dapat, tuh, berhasil kan? Saya bilang juga apa? Berhasil kan? Iya. Setelah lakukan perbaikan, pelajari di mana kegagalannya, perbaiki. Yang kedua, supaya tidak gagal, solusinya adalah punya sikap pantang menyerah. Never give up. Jangan dikit-dikit nyerah deh. Dikit-dikit nyerah deh. Udah deh, nggak guna lah, percuma lah, nggak mungkin lah. Ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa mencapai yang namanya keberhasilan kalau cepat menyerah. Jadilah pribadi yang kuat dengan prinsip 10 kali saya jatuh, 11 kali saya bangkit, 11 kali saya gagal, 12 kali saya akan bangkit meneruskan kembali. Itu never give up, never give up, pantang menyerah ya. Jangan mentalnya mental tempe, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit nggak mampu, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngomel. Ya, punya sikap pantang menyerah. Yang pertama tadi, belajar dari kegagalan, dicek kembali, evaluasi apa nih penyebabnya, ketemu, perbaiki. Yang kedua, punya sikap pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, bagaimana supaya terhindar dari kegagalan? Ya, tetap belajar terus, belajar terus, belajar terus. Saya barusan ini dari toko buku, saya beli 2 buah buku. Tetap belajar, tetap belajar. Itu belajar itu seumur hidup. Tetap pakai prinsip belajar itu di mana saja, kapan saja, dan belajar dari siapa saja.
Jangan pernah merasa ilmu saya udah cukup lah. Nggak ada kata cukup untuk namanya belajar. Berhenti kalau kita sudah game over. Selama kita masih hidup, belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Ya, kalau kita lakukan itu, maka kita akan terhindar dari kegagalan, ataupun kalau menghadapi dan mengalami kegagalan, nggak berkepanjangan. Sebentar udah langsung berhasil, ya. Sebab bahaya juga ya, orang yang nggak pernah gagal atau berhasil terus akan jadi orang sombong. Ya, hati-hati, ya hati-hati. Jadi saya senang sekali bicara tentang kegagalan ini. Bukan senang pada gagalnya, tapi banyak yang kita sering abaikan tentang kegagalan. Padahal banyak hikmah yang kita bisa petik dari kegagalan. Ya, jadi saya tetap ingin kita semua berhasil, tapi salah satu kunci keberhasilan adalah dengan belajar dari kegagalan. Baru yang berikutnya, kalau mau terhindar dari kegagalan, libatkan Tuhan. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, apapun iman kita, libatkan Tuhan. Ya, sebab manusia punya bisa, tapi Tuhan punya kuasa. Manusia punya kuasa, tapi Tuhan maha kuasa. Ayo, mau dilawan gimana? Mau dilawan gimana Tuhan? Dulu saya masih ingat waktu kecil nih. Saya sekarang udah 60 tahun kan. Dulu pernah kita kecil kan. Kalau dengan teman berselisih, terus masing-masing bawa jagoannya. Nanti saya bawa ini. Dia bilang, saya bawa ini. Ini. Makin naik. Dari kolonel, saya punya ini kolonel. Saya bawa jenderal. Saya bawa lieutenant jenderal. Segala macam. Berhenti ketika satu anak bilang, saya bawa Tuhan. Selesai. Diam. Mau milih apa lagi di atas Tuhan gitu ya. Ini anak-anak. Tapi begitu dia bilang, saya bawa Tuhan katanya. Diam semua. Nggak ada lagi yang bisa bilang, saya bawa siapa di atas Tuhan. Itu kita bisa belajar. Dari anak kecil. Begitu dia bilang Tuhan, selesai. Ya, selesai. Oke, jadi itu yang bisa saya share untuk siang hari ini tentang kegagalan, apa penyebabnya dan apa solusinya.